Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Imam Bonjol yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat karunia dan nikmatnya kita semua dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, yaitu di dalam bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan penuh berkah, dan juga bulan yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu karunia yang luar biasa yang tidak semua orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah. Saya di sini menggantikan Ustadz Hasyim Asy'ari yang berhalangan, yang katanya beliau biasanya jadwalnya Minhajul Muslimin, tapi kata beliau bebas saja. Jadi untuk kesempatan kali ini insya Allah akan saya bawakan tentang keutamaan membaca Al-Quranul Karim. Banyak di antara kaum muslimin ketika berinteraksi, berhubungan dengan Al-Quranul Karim dengan berbagai macam sikap. Salah satu di antaranya ada yang dia alasannya malas. Kenapa tidak baca Al-Quran? Kenapa tidak berinteraksi dengan Al-Quran? Malas. Itu jawaban nomor satu yang sering kita dapati di antara kaum muslimin. Kemudian yang kedua, biasanya orang itu tidak berhubungan dengan Al-Quran atau membaca Al-Quran seringnya adalah karena dia sibuk saya, jadi tidak sempat untuk membuka Al-Quran, tidak sempat untuk membaca Al-Quran, tidak sempat untuk menghafal, mentadaburi, lebih-lebih lagi mengetahui isinya dan mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Padahal Al-Quran itu adalah petunjuk bagi umat Islam. Hudalin nas, petunjuk bagi manusia. Sebagai furqan, pembeda mana yang baik, mana yang jelek, mana yang hak, mana yang batil. Maka jika seorang hamba, khususnya dia seorang muslim, dia tidak pernah membuka Al-Quranul Karim, fa insya Allah orang itu tidak akan bisa menjadi orang yang baik, tetap di dalam kejelekan, ya, tidak di dalam ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang ketiga, biasanya ada sebagian di kalangan kaum muslimin, kenapa Anda tidak membaca Al-Quran, tidak berinteraksi dengan Al-Quranul Karim? Baca Al-Quran itu
susah. Jadi alasan yang ketiga adalah susah. Padahal banyak di ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, ya, Al-Quran itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dibaca dan dipahami agar manusia itu mendapatkan petunjuk dari Al-Quranul Karim tersebut. Ma'asirul hadirin, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara keutamaan kita membaca Al-Quranul Karim ada di dalam surat Fatir ayat yang ke-29. Alladzina yatsluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang dan yang dia membaca kitabullah Al-Quranul Karim wa aqamus sholah, mendirikan sholat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan dia menafkahkan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka, sirra wa alaniyah, dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun dalam keadaan terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, maka mereka akan mengharap itulah perniagaan yang tidak akan pernah rugi di dalamnya sama sekali. Maka kalau kita ingin menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung, yang tidak pernah rugi di dalam kehidupan kita, perdagangan tidak pernah rugi, hubungan kita dengan Allah maupun hubungan kita dengan sesama manusia beruntung terus, maka salah satu jalannya adalah kita membaca Al-Quranul Karim, mentadaburi, menghafal. Jadi tingkatan orang itu kan macam-macam. Ada yang dia membaca saja, ada yang dia membaca alhamdulillah paham dengan apa yang dia baca, ada yang dia baca dan dia pengen jauh masuk ke dalam dengan membaca tafsir Al-Quran, mentadaburi isi Al-Quran yang nantinya pasti hukum, perintah dan larangan yang ada di dalam Al-Quranul Karim itu dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka di antara dalil yang menguatkan kalau membaca Al-Quran itu adalah suatu perdagangan, perniagaan yang tidak merugikan bagi kaum muslimin, di antaranya adalah dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi di dalam kitab Sahih Jami', Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun." Barang siapa dia yang membaca satu huruf di dalam kitab Allah atau Al-Quranul Karim, maka baginya adalah kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La aqulu alif lam mim harfun, tidaklah aku katakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Ketika kita membaca ayat alif lam mim, itu sudah tiga huruf
yang dihitung hurufnya Pak Bu, bukan kalimatnya, jadi hurufnya. Maka ketika kita baca alif lam mim saja, itu sudah dibalas, sudah diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 30 kebaikan. Ini adalah suatu karunia yang luar biasa, yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam atau umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan ragu-ragu. Untuk apa? Untuk meluangkan waktu kita, ada mengkhususkan waktu kita untuk senantiasa kita membaca Al-Quranul Karim. Bukan ketika ada waktu luang kita baca Al-Quran, bukan. Dibalik, meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Yang sering kan kita kalau ada waktu luang baru baca Al-Quranul Karim. Ini kurang tepat. Kemudian ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita ini hanya membaca saja, ya, tidak paham maknanya, artinya, itu sudah dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana ketika kita ini membaca Al-Qur'anul Karim, kemudian kita paham artinya, tahu maksudnya, insya Allah itu lebih besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan putus asa tadi. Ibaratnya itu ya gini ya. Saya pernah baca itu di suatu kisah. Ada murid bertanya kepada gurunya, "Wahai guru, bagaimana saya ini hanya bisa membaca Al-Quran tapi nggak tahu isinya atau belum bisa tahu artinya. Apakah saya ini mendapatkan pahala?" Maka kemudian sang guru ini menjawab, "Bagaimanakah pendapatmu jika kamu membawa keranjang kotor berisi tanah, kemudian kau masukkan keranjang yang kotor tadi ke dalam air sungai? Apa yang terjadi? Kotorannya akan hilang guru, keranjangnya bersih." Lah itulah ibarat orang yang dia membaca Al-Quran tapi belum tahu maknanya, ya, tadi tetap mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Islam itu perbuatan yang baik itu menghapus perbuatan yang jelek, ya. Jadi kaidahnya adalah ketika kita membaca Al-Quran, insya Allah itu adalah sesuatu yang baik di sisi syariat agama kita, tuntunan agama kita, maka insya Allah banyak kejelekan yang akan terhapus dengan kita membaca Al-Quran. Tetapi tentu saja hendaknya tidak berpuas diri dengan apa yang sudah kita peroleh, tapi hendaknya meningkatkan kemampuan khususnya di dalam pelajaran Al-Quranul Karim. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua yang dinamakan perdagangan yang tidak merugi itu adalah siapa orang yang membaca Al-Quran dengan bertambah banyak kuantitasnya, bertambah banyak ayat yang dia baca, maka dia akan semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, yang namanya baca Al-Quran itu akan lebih baik, akan lebih afdol jika bacaan Al-Quran itu diperbanyak ketika di dalam sholat. Jadi ketika saya, panjenengan semua di dalam sholatnya
kemudian baca Al-Quran dengan panjang, itu lebih afdol. Tetapi ada syaratnya, khususnya yang bapak-bapak ini. Ketika kita jadi imam dan di belakang kita ada makmum, ini juga tidak boleh terlalu panjang. Kita harus lihat kondisi makmumnya. Karena sahabat Mu'ad bin Jabal pernah ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengimami di kaumnya dengan bacaan yang panjang. Kemudian kaumnya ini protes pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, Mu'ad itu ketika ngimami ya di tempat kami panjang sekali bacaannya sehingga kami capek. Banyak yang lelah, banyak orang tua, banyak anak-anak di situ. Kemudian dipanggillah Mu'ad bin Jabal ini oleh Rasulullah SAW. Kemudian dikatakan, wahai Mu'ad, apakah engkau akan membuat fitnah di dalam agama ini? Kalau sholatnya sendirian ketika mungkin sholat malam ya, atau sholat sunnah, monggo dibaca sampai khatam hafalannya itu. Kalau sendirian monggo tidak apa-apa ya. Tapi kalau posisi kita jadi imam harus paham kondisi makmum tersebut ya. Kecuali di masjid ini mungkin sudah terbiasa bacaan panjang-panjang, monggo nggak apa-apa itu ya. Tapi kalau enggak, lebih afdol imam itu melihat situasi dan kondisi imam. Imam itu akan menjadi jelek jika makmumnya di dalam hatinya, katanya orang Jawa itu rasan-rasan, duh imame kita, wah gitu pasti ya. Jadi seperti itu gitu. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang berikutnya adalah yang namanya membaca Al-Qur'anul Karim itu akan senantiasa mendatangkan kebaikan bagi orang yang membacanya. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, al-mahiru bil Qur'an ma'al safaratil kiramil barara. Orang yang mahir, orang yang fasih di dalam membaca Al-Qur'anul Karim akan senantiasa bersama malaikat-malaikat yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca Al-Qur'an dan bacaan kita ini alhamdulillah termasuk bacaan yang baik, makhraj tajwidnya baik ya, maka insya Allah ketika kita membaca Al-Qur'an dikirimkanlah malaikat di sisi kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat itu senang dengan bacaan Al-Qur'an manusia. Senang dengan sesuatu yang baik. Walladzi yaqra'ul Qur'an yatata'u fihi wa huwa alaihi sakun lahu ajrani. Tetapi jika orang itu membaca Al-Qur'an berat bacaannya, dia tidak lancar ya, terbata-bata, tetap diberikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu ajroni, 2 pahala. Pahala yang pertama adalah pahala kebaikan dia membaca Al-Qur'anul Karim itu sendiri. Sedangkan pahala yang kedua, pahala kesulitan ketika dia belajar untuk membaca Al-Qur'anul Karim ya. Ini macam-macam posisinya. Yang belum bisa baca berarti ya kesulitan ketika melafadzkan itu. Tetapi yang sudah bisa membaca, mau mengerti artinya, ya kesulitan di dalam memahami arti itu, dia akan mendapatkan pahala juga ya. Jadi jangan ragu. Mari kita sama-sama ini sebagai umat Islam untuk senantiasa jangan sampai lepas dari Al-Qur'anul Karim.
Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang berikutnya di dalam membaca Al-Qur'anul Karim ada di dalam hadis riwayat Imam Muslim juga. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an, karena nanti Al-Qur'an yang dibaca itu ketika di hari kiamat dia akan datang memberikan syafaat kepada orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an tersebut. Kalau di dalam hadis yang lainnya diterangkan ada 2 amal yang memberikan syafaat di hari kiamat. Yang pertama adalah puasa. Puasa itu akan datang nanti di hari kiamat, di pengadilan akhirat. Puasa akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, karena aku," kata puasa, "hambamu ini meninggalkan makan dan minum, menahan syahwatnya, menahan sesuatu yang halal yang belum waktunya untuk dia halalkan, ya, tapi dia tahan, dia patuh dengan apa yang kau perintahkan." Puasa itu kan menahan yang halal, gitu, Pak. Makan minum itu halal, ya, tapi ditahan dulu, waktunya yang diganti. Maka berilah syafaat, ya, bagi hambamu ini, diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua, Al-Qur'anul Karim juga datang pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an berkata pada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, karena membacaku, hambamu ini menahan ngantuk, menahan tidur, ya, untuk beribadah kepadamu dengan cara membacaku, ya, berpayah-payah, bercapek-capek. Maka oleh itu mohon ya Allah, berikanlah pertolonganmu, syafaatmu, karena dia di dunia termasuk hamba-hamba yang rajin untuk membacaku." Maka kemudian diberi syafaat juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan suatu amalan yang luar biasa, ya. Karena memang sejatinya Al-Qur'an dan puasa itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Kalau di bulan suci Ramadan seperti ini, kesempurnaan puasa seseorang bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika dia senantiasa membaca Al-Qur'an di dalam ibadah puasanya. Tidak hanya puasa saja. Jadi amal-amalan yang baik itu salah satunya adalah dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika puasa itu Jibril datang merojaah bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menandakan apa? Menandakan bahwa puasa dan Al-Qur'an itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Al-Qur'an diturunkan di bulan puasa. Ya, ada 3 ayat sekurang-kurangnya dalam Al-Qur'an itu. Al-Baqarah, Al-Qadar,
Al-Furqan, Ar-Dukhon, ya. Itu menceritakan bagaimana Al-Quran itu diturunkan di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan dari membaca Al-Quran yang berikutnya adalah baca Al-Quran itu adalah salah satu ibadah yang paling agung di dalam tuntunan agama kita. Ibadah itu banyak di dalam agama Islam, tapi yang paling agung diantaranya adalah dengan qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Sebagaimana hadis yang telah diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas, beliau pernah mengatakan, "Dhaminallahu liman nattaba'al Qur'ana alla yadilla fid dunya wa la yasqa fil akhirah." Maka kata Ibnu Abbas, Allah Subhanahu wa taala telah menjamin bagi siapa yang dia mengikuti Al-Quranul Karim, dia tidak akan sesat selama-lamanya di dunia, dan dia tidak akan merugi di akhirat. Ini Abdullah ibnu Abbas mengatakan yang demikian. Kemudian beliau membaca surat Toha ayat 123. Faman tabi'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan dia tidak akan celaka. Maka beribadah kepada Allah itu salah satu yang paling dicintai adalah dengan membaca kalamullah, membaca firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud di dalam Syu'ab Al-Iman karya Imam Al-Baihaqi, beliau mengatakan, man ahabba ayya'lama annahu yuhibbullah wa rasulahu falyandur. Barang siapa yang dia mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka lihatlah, kata Ibnu Abbas. Lihat apa? Fa in kana yuhibbul Qur'an fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Kalau dia itu senantiasa mencintai Al-Qur'anul Karim, berhubungan erat dengan Al-Qur'anul Karim, senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim, maka itulah hamba yang benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi jika kita mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, tapi kita jarang berhubungan dengan Al-Qur'anul Karim, maka tanda tanya besar sejauh mana pengakuan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Yang namanya cinta itu kan pengen ketemu, ya, pengen dekat, pengen melihat, ya, pengen meniru, ya, pengen tahu, dan seperti itu. Kalau Allah jelas kita tidak bisa melihat kecuali nanti masuk surga. Kalau Rasulullah kita tidak bisa melihat karena beliau sudah meninggal 1500 tahun yang lalu. Maka satu-satunya yang bisa kita dekati, ya, sebagai bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya adalah dengan kita lebih dekat dengan Al-Quranul Karim. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, keutamaan Al-Quran itu adalah
Ada di dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian adalah bukan yang tampan, bukan yang ganteng, bukan yang banyak harta, tetapi yang terbaik di antara kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah dia yang belajar Al-Quran dan kemudian dia mengajarkan Al-Quran tersebut. Jadi kalau kita ingin menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, syaratnya mari kita serius di dalam belajar Al-Quran. Kemudian setelah itu kita merasa insya Allah sudah bisa membaca Al-Quran, maka bisa kita ajarkan Al-Quran tersebut kepada anak kita, kepada saudara kita, kepada tetangga kita, dan kepada kaum muslimin secara umumnya. Maka hendaklah keutamaan-keutamaan tadi bisa menjadi motivasi bagi diri kita semua, bahwasannya Al-Quranul Karim itu mempunyai keutamaan-keutamaan yang luar biasa yang harus kita baca sesuai dengan tingkatan kita masing-masing. Ada yang hanya membacanya saja, ada yang menghafalkannya, ada yang dia dengan tadabbur Al-Quran. Tentu saja tingkatan-tingkatan tersebut berbeda satu dengan yang lainnya. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terakhir di kuliah subuh kali ini, mari sama-sama kita renungkan bahwasanya kalau kita ingin menjadi hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan satu-satunya adalah dengan Al-Quranul Karim. Dan ini sudah ada buktinya di dalam agama kita. Malam yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, malam Lailatul Qadar. Kenapa kok mulia? Karena di situ diturunkannya Al-Quranul Karim. Bulan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bulan suci Ramadan. Kenapa mulia? Bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Tempat yang paling mulia di muka bumi ini, Mekah dan Madinah. Kenapa bisa jadi mulia? Karena di sana adalah tempat diturunkannya Al-Quranul Karim. Jika turun di Mekah disebut Makkiyah, jika turun di Madinah maka ayat itu disebut Madaniyah. Atau yang paling gampangnya, ketika sebelum hijrah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah ayat-ayat Makkiyah. Setelah hijrah disebut ayat-ayat Madaniyah. Tempat itu mulia sampai kiamat gara-gara di situ diturunkan Al-Quranul Karim. Malaikat yang paling mulia Jibril alaihissalam, pemimpin para malaikat. Kenapa Jibril mulia? Karena Jibril yang bawa wahyu Al-Quranul Karim untuk diturunkan kepada para nabi dan rasul. Dan yang terakhir, nabi yang paling mulia, nabi dan rasul yang paling mulia dari sekian banyak nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kemuliaan salah satunya adalah beliau yang diturunkan Al-Quranul Karim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita semua yang ada di sini, kalau kita ingin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun di hadapan manusia, ya, jangan berlepas diri
untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Kita tambah frekuensi hubungan kita dengan Al-Quran. Insya Allah itulah yang akan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan senantiasa berasal dari diri saya pribadi, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Fastabiqul khairat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.